Kita di mana? Kok kamu bawa aku sini? Sebenarnya aku membawamu kemari karena aku mau memperingatkan kamu soal kupu-kupu itu. Kamu harus berhati-hati karena aku belum berhasil menangkapnya. Jadi kamu harus berhati-hati dengan kupu-kupu itu karena racunnya sangat berbahaya. Kamu tuh aneh banget sih. Harusnya kan kupu-kupu itu kasih kamu. Kenapa kamu malah belain aku? Kenapa kamu malah nolongin aku? Hah? Raja! Raja! Lepasin aku! Lepasin! Lepasin nggak? Kalau nggak aku teriak nih. Hah? Bella, silakan teriak sekencang yang kamu bisa. Tidak ada orang di sini. Tidak akan ada orang yang mendengarnya. Jadi lebih baik kamu diam saja. Raja, lepasin! Bella, tolong. Aku mau peluk kamu sebentar saja. Rasanya ini menyenangkan buatku. Biarkan aku memelukmu. Aku bisa ngerasain debaran jantung Raja kegelapan. Ada apa sebenarnya? Bahkan bersama Roro, aku belum pernah merasakan sehangat ini. Tapi mana mungkin aku mencintai Roro? Atau aku sudah lupa? Karena sudah lama sekali aku tidak memeluk Roro. Tapi kamu tuh belum jelasin aku apapun. Aku aja bahkan nggak tahu kamu tuh sebenarnya siapa. Apa kamu musuh aku? Atau orang yang bisa aku percaya? Mama, apa maksudnya Mama tadi kasih gelang itu ke Sheila? Kamu tuh kenapa sih? Berisik banget. Lagi ini tuh bukan urusan kamu, Tan. Bukan urusan aku. Aku itu anak Mama. Seharusnya Mama kasih gelang itu ke aku, bukan Mama kasih ke Sheila. Apa Mama udah gak sayang lagi sama aku? Kamu tuh jangan ngaco kalau mau. Lagian itu kan gelang Mama. Mau Mama kasih ke Sheila kek, ke siapa kek? Itu bukan urusan kamu. Terserah Mama. Ngerti? Kenapa Mama jadi aneh kayak gitu sih? Kenapa dia jadi ketus sama aku? Selin banget. Ternyata benar ya apa yang selama ini aku rasain tentang Raja Kegelapan. Sebenarnya dia tuh berhati lembut. Kalau lagi lembut gitu, aku jadi lupa dengan segala kejahatan yang pernah dia lakuin sama aku. Cabut. Apa sih? Lepasin anak itu! Jangan ikut campur kamu. Panas. 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 Kamu apa kan? Terima kasih kak. Saya tadi melihat kakak dengan kekuatan ajaib. Ya udah, mendingan sekarang kakak anterin kamu pulang. Rumah kamu di mana? Saya kamu. Di situ. Oh, iya. Yuk. Misi ayah. Tita. Mau ngapain kalian? Kan saya udah bilang, kalau sekarang tuh saya lagi nggak ada uang. Bayar sekarang atau Atau apa? aku datangin ke rumah yang bakar itu. Tito tadi mau dibawa pakai motor, untungnya ada Kak Bella nolongin Tito. Terima kasih sudah menolong anak saya satu-satunya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas semuanya?
Risma, kamu jaga rumah baik-baik. Soalnya saya sama Sheila mau pergi sebentar ke tukang jahit. Nggak jauh sih, tapi udah mau tutup tempat jahitnya, jadi mesti buru-buru. Mau dipakai besok lagi sayang ya? Ya? Pembunuh kamu. Kamu jahat ya. Kamu udah bunuh papa. Kamu udah suruh orang untuk bakar rumah ini untuk membunuh mama. Tapi apa? Papa yang terbunuh. Hei, Bella, kamu kenapa sih? Apa sih ini maksudnya? Mbak Risma kan yang udah nyuruh orang untuk bakar rumah ini dan untuk bunuh mama. Tapi apa? Rencana Mbak gagal total. Dan ternyata yang terbunuh adalah papa. Ya kan? Bella, tunggu dulu. Kamu tuh ngomong apa sih sebenarnya? Fitnah apa lagi yang mau kamu ngomongin sama saya? Saya nggak ngerti deh maksud kamu tuh ngomong kayak begini tuh buat apaan? Bella, kamu jangan sembarangan ngomong. Mbak Risma itu baik sama kita. Mama jangan mau percaya sama omongan dia. Aku tuh udah tahu semua kebusukan dia. Bella, denger ya. Saya ini di sini memang hanya seorang pembantu. Saya memang orang kecil. Saya udah biasa kok difitnah dan dicaci maki sama orang-orang. Tapi saya nggak ngerti apa maksud dan tujuan kamu ngomong kayak gini ke saya. Bella, kalau mau nuduh orang, jangan sembarangan. Harus ada bukti. Aku punya buktinya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menembus semua rasa terima kasih dan kesalahan saya? Saya mau Bapak menjelaskan semuanya. Apa benar Mbak Risma udah nyuruh Bapak untuk membakar rumah kami dan untuk membunuh Mama? Sampai akhirnya Papa yang meninggal. Saya mau semua omongan Bapak direkam. Baiklah, akan saya lakukan itu. Mama harus dengerin omongan aku. Supaya Mama gak ditipu lagi sama dia. Udah, jangan aneh-aneh deh. Kita mau ke toko nih, keburu tutup nanti. Ya, Sheila. Sheila, tunggu. Kamu harus dengerin aku. Udah, nggak usah dengerin. Bella, yuk. Sheila, Mama. Ojek! Bang! Aduh, ngapain lagi? Si Bella pakai nyusulin si Rani sama Sheila lagi. Aku harus cari akal. Yaudah, aku harus telepon Juan sekarang. Halo Juan. Iya, Loris. Juan, gawat Juan. Situasi di rumah ini semakin gawat. Aku nggak tahu Bella dapat informasi dari mana kalau aku yang ngebakar rumahnya Tio. Dan yang lebih gawatnya lagi, si Bella itu tahu kalau tujuan aku tuh ngebunuh Rani dan malah Tio yang meninggal. Kamu harus bantu aku Juan. Tolong kamu harus bantuin aku. Kita pikirin gimana caranya nanti. Pokoknya yang jelas sekarang, kita harus bungkam Bella. Supaya informasi yang dia dapat gak menyebar lebih jauh lagi. Karena kalau enggak, kamu bisa masuk penjara, Risma. Dari mana Bella dapat informasi itu ya? Tokonya udah tutup. Iya, Mah. Aduh, gimana ya? Kan dressnya udah mau Sheila pakai besok, Mah. Ya udah, gini aja. Mama telepon tukang jahitnya. Siapa tahu besok pagi bisa Mama ambil. Ya? Ya udah deh. Mas, ikutin mobil depan yang tadi ya. Beres, Yang hitam itu. Juan, cepetan Juan. Itu tuh Bellanya tuh. Iya, kamu sabar dong. Aduh, gimana nih? Gimana kalau sampai Bella nemuin Rani dan Sheila? Bisa gawat semuanya. Iya, ini aku juga lagi berusaha. Juan, cepetan. Semoga besok pendatangnya bisa ditelepon ya, Ma, biar aku bisa pakai dressnya besok. Bisa, tenang aja. Kalau Mama yang nelfon pasti bisa. Iya, nggak usah khawatir. Aku harus tunjukin rekaman kesaksian orang suruhan Mbak Risma tentang kebakaran di rumah Papa waktu itu ke Mama sama Sheila. Aku yakin banget ini bisa jadi bukti yang cukup untuk bisa ngungkap siapa sebenarnya Mbak Risma.
Bella tunggu. Bella. 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 Bella, nggak mau ngomong semua. Bella, saya mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagi sih, Om? Saya minta sama kamu. Kamu jangan perpanjang masalah. Kamu jangan kasih tahu ke Rani dan juga Sheila bahwa Risma sudah menyuruh orang untuk membakar rumahnya dia. Om mau ngomong apapun, aku tetap akan bilang ke Mama sama Sheila. Oke, terserah kamu aja. Silakan kalau kamu mau bilang ke mereka semuanya. Tapi kami akan ambil Sheila. Kamu tahu kan, kalau kami berdua adalah orang tua kandung Sheila, jadi mudah untuk kami untuk mengambil Sheila. Bella, apa kamu tega mengambil kebahagiaan yang didapat Sheila sekarang ini? Apa kamu tega? Hah? Atau itu memang kemauan kamu? Kamu ingin merebut posisi Sheila yang sekarang ini. Kamu ingin mengambil semua perhatiannya Rani untuk kamu semuanya. Apa itu tujuan kamu? Coba kamu bayangkan, Bella. Gimana perasaan Sheila waktu dia tahu ternyata kakak tirinya melakukan hal seperti itu. Boneka ini saling sayang menyayangi, seperti aku dan kamu. Walaupun Bella bukan kakak kandungnya Sheila, tapi Bella tetap janji mau jagain Sheila sampai gede. Sheila juga janji bakal sayang sama Kak Bella. Kau mau hidup Sheila jadi hancur dan kamu yang akan bertanggung jawab atas kehancurannya? Baik. Kalau gitu kami aja akan bilang semuanya ke mereka. Ayo, Riz. Tunggu. Dan kamu akan menyesal, Bella. Akan kehancuran keluarga ini akibat kelakuan kamu. Gimana, Bella? Kamu tega menghancurkan kebahagiaan Sheila? Mbak Risma, Om Juan, mohon banget sama kalian tolong jangan kasih tahu Sheila soal Sheila adalah anak kalian. Aku nggak akan kasih tahu soal kebakaran itu. Tapi tolong jangan ambil Sheila. Iya, kami janji. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus pegang janji kamu. Kalau kamu bohong, kamu tahu kan akibatnya apa? Iya Mbak, iya aku janji. Aku nggak akan kasih tahu soal kebakaran itu. Tapi kalian juga janji untuk gak ingkar janji kasih tahu ke Sheila dan ganggu dia. Iya, Mbak janji. Bella? Risma? Pak Juan? Kalian sedang apa ya di sini? Tadi kita seperti dengar kalian sedang membicarakan sesuatu. Kok diam? Bella? Kalian tadi bicara apa ya? Enggak, Ma, enggak. Tadi Om Juan lagi cerita aja soal keadaannya Tante Maya. Kamu harus hati-hati sama Bella, Riz. Dia bisa menghancurkan kamu. Kamu ngerti kan maksud aku? Dia tahu semua soal kamu dan juga Tio. Dia tahu kalau kamu adalah dalang dari penyebab kebakaran itu. Yang udah kebuat Tio meninggal. Dia tahu semuanya, Riz. Dia tahu semuanya. Iya sih, aku tahu. Oh iya. Tapi sebenarnya ada yang mau aku ceritain deh sama kamu. Ini semua mengenai Bella. Kayaknya ada sesuatu yang aneh deh dari dia. Sesuatu apa? Kayaknya si Bella itu punya kekuatan aneh. Kekuatan aneh? Kekuatan aneh gimana maksud kamu? Gini-gini ya. Mungkin kamu gak percaya sama apa yang aku omongin. Tapi aku ngelihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri, Juan. Aku ngelihat kalau si Bella tuh ngeluarin kekuatannya. Anak itu seperti monster. Dan gak ada satu orang pun yang bisa ngelawan dia. Kamu tenang aja. Kamu gak usah takut.
Aku akan selalu melindungi kamu, aku janji. Kamu serius? Aku serius. Aku nggak akan ngebiarin apapun terjadi sama kamu. Apapun itu, apalagi hal buruk. Makasih Juan, kamu baik banget sama aku. Sekarang aku udah tenang. Kamu emang patut aku andalkan. Pokoknya kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir lagi. Sekarang kita pikirin gimana caranya kita ngadepin Bella. Iya. Bella, ngapain kamu ada di sini? Ada yang harus aku tanyain sama kalian. Dan aku minta kalian jawab dengan jujur. Kalau emang Sheila adalah anak kalian, dan Justin adalah anaknya Om Juan, berarti mereka kakak adik dong. Kamu ini ngomong apaan sih? Ini tuh bukan urusan kamu, tau gak? Oh, apa jangan-jangan kamu sengaja mau ngerebut Justin dari Sheila ya? Jawab jujur kamu. Bukan begitu. Maksud aku cuma mau ngingetin aja. Kalau emang mereka adalah saudara sedarah, ya kalian juga harus mengingatkan mereka dong. Mana mungkin mereka pacaran. Udah cukup, stop. Kamu gak usah ngomong lagi ya. Tapi aku itu cuma... Denger ya, asal kamu tahu kalau Justin itu sebenarnya bukan anak kandung Om Juan. Ngerti kamu?